dimasukkan penjara. Saya ingat kasus 7 Desember 2000 berapa itu? Kasus kilometer 50. 6 pengawalnya Habib Rizik dibunuh. Tapi keterangan pertama dia dituduh sebagai tersangka. Dia sudah jadi jenazah atau jadi mayat, dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi. Jadi pengadilan dagelan di negeri kita ini udah berkali-kali. Dari kasus kilometer 50, kasus Sambo, kasus mana lagi? Kasus Habib Rizik, Gus Nur, Bambang Tri, Kanjuruhan, Lembong, dan terakhir. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul dan bersuara begitu keras, hakim nuraninya kembali hidup. Hakim ini terlalu sombong memberi predikat dirinya wakil Tuhan di dunia, betul? Istilahnya itu mereka itu apa? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya kita semua kemari sudah punya satu tujuan, satu visi. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menunjukkan kepada saudara-saudara kita di tempat lain bahwa kita di sini bersuara untuk apa? Melindungi, ya, atau untuk mendukung, atau untuk mengamankan saudara kita Charlie Chandra yang dikriminalisasi oleh siapa? Oleh oligarki. Karena itu tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Wang Said Didu permasalahannya. Charlie Chandra ini salah satu saja di antara orang-orang atau di antara saudara-saudara kita yang dikriminalisasi, yang apa istilahnya ya? Mungkin terlalu halus istilah dikriminalisasi itu. Difitnah, dirampok dan lain sebagainya. Terus saya ingat tadi ceritanya yang punya tanahnya dirampas, kemudian dimasukkan penjara. Saya ingat kasus 7 Desember 2000 berapa itu? Kasus kilometer 50. 6 pengawalnya Habib Rizik dibunuh. Tapi keterangan pertama dia dituduh sebagai tersangka. Dia sudah jadi jenazah atau jadi mayat, dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi. Jadi pengadilan dagelan di negeri kita ini udah berkali-kali. Dari kasus kilometer 50, kasus Sambo, kasus mana lagi? Kasus Habib Rizik, Gus Nur, Bambang Tri, Kanjuruhan, Lembong, dan terakhir. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul dan bersuara begitu keras, hakim nuraninya kembali hidup. Hakim ini terlalu sombong memberi predikat dirinya wakil Tuhan di dunia, betul?
istilahnya itu mereka itu menyebut dirinya adalah wakil Tuhan di dunia. Kita lihat kali ini benar-benar jadi wakil Tuhan atau jadi wakil iblis dari neraka. Jadi saya hadir dan dengan saudara sekalian bersuara, berteriak dalam rangka meminta agar kriminalisasi terhadap saudara kita Charlie Chandra ini selesai. Berarti dia dibebaskan dari tuntutan yang aneh-aneh ini, yang tidak masuk akal, yang sifatnya fitnah keji. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian pada kesempatan ini juga saya berharap, saya minta kepada aparat yang sudah jadi peliharaan oligarki rakus ini sadar. Aparat ini dari mulai BPN, ABSI, polisi, ya kejaksaan sekarang sampai ke pengadilan. Saya yakin semua instansi ini punya kode etik, punya pegangan, terutama pegangan agama. Bertindak, bersikap dan memutuskan pakailah landasan hukum dan agama yang saudara anut. Kita di Indonesia ini harusnya seluruh warga negara adalah orang beragama, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Logikanya, kesimpulannya, seluruh orang Indonesia ini beragama. Faktanya kita bisa simpulkan. Apakah orang-orang yang jadi peliharaan, apakah yang jadi peliharaan orang-orang rakus seperti Aguan ini beragama atau tidak? Karena itu pada kesempatan ini saya coba menyentuh hatinya. Kita punya kode etik, kita punya pedoman, kita punya undang-undang dasar cukup agamis. Masa kejadian yang saya katakan tadi, dari mulai kasus kilometer 50 sampai yang lain-lain begitu biadab, nggak sadar-sadar, aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan. Kalau di sini di kasus Charlie Chandra ini sampai ke BPN dan ABSI, para aparat ini sebetulnya abdi rakyat karena mereka digaji oleh kita. Jadi ada durhaka atau khianat kepada orang yang memberi amanah maupun memberi hidup. Kalau kalian tidak bekerja sesuai dengan tuntunan yang ada. Kemudian berikutnya semua ini terjadi karena pemerintah kita ini tidak tegas. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Said Didu, pemerintah kita ini letoy. Betul Pak Said? Pemerintah kita ini letoy. Pemerintah kita ini tidak punya kekuatan menghadapi bajingan-bajingan yang jadi pengkhianat, bajingan orang rakus dan aparat yang jadi pengkhianat. Karena itu orang nomor satu di pemerintah kita adalah Presiden Prabowo. Apakah langsung Presiden atau lewat menteri-menterinya dengarkan ini? Sekali lagi, semua kesemrawutan ini terjadi karena pemerintahan kita letoy. Pemerintahan kita ini tidak punya kekuatan. Pemerintahan kita ini tidak punya keberanian menegakkan aturan. Semuanya dikendalikan oleh manusia rakus yang namanya oligarki. Sebagai rakyat,
saya menuntut kepada pemerintah dan belajar dari saudara-saudara kita di Kabupaten Pati. Kalau tuntutan kita secara persuasif vokal seperti ini tidak diikuti, mungkin kita perlu belajar dari saudara-saudara kita yang di Pati, bagaimana kita memberi pelajaran kepada pemerintah, kepada aparat. Jangan aparat hanya mau senang-senang menikmati fasilitas yang diberi oleh negara, tapi tidak peduli kepada rakyatnya, terutama rakyat kecil yang terzolimi. Sekali lagi, kalau teriakan kita, pernyataan kita tidak didengar, padahal ini tanggung jawab pemerintah yang kita angkat dan kita pilih untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Boleh kan kita ambil lagi, kita tiru, kita belajar dari saudara kita yang ada di Kabupaten Pati. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kalau kita dengan cara-cara bersuara seperti ini tidak didengar, nggak salah kalau kita ambil paksa. Tidak salah kalau kita ambil paksa. Karena kita pilih pengelola negara ini, pemerintah, baik yang di eksekutif maupun di legislatif, untuk mengurus negara dengan benar dan adil. Sekarang apa ada keadilan? Ya apa boleh buat? Kita ambil lagi, kita susun, kita cari lagi orang yang lebih amanah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.